orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun melainkan hanya rasa lapar, itu karena mengerjakan 5 perkara. Ini poin penting yang perlu kita ingat. Ada 5 perkara yang harus kita jauhi dalam melaksanakan puasa Ramadan. Perkara-perkara dosa yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, perbuatan-perbuatan laga, perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki faedah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, yang mana dengan sebab kita mengerjakan perkara tersebut, hikmah-hikmah tarawih yang sudah kita bahas dari kemarin sampai hari ini tidak akan lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kam min shaimin, berapa banyak daripada orang yang berpuasa, laisa lahu min shiyami, yang tidak memperoleh apapun daripada puasanya, illal ju', melainkan hanya memperoleh rasa lapar. Karena demikian, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan kepada kita maksud daripada hadis Rasulullah tadi, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun melainkan hanya rasa lapar, itu karena mengerjakan 5 perkara. Ini poin penting yang perlu kita ingat. Ada 5 perkara yang harus kita jauhi dalam melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama berbohong. Yang kedua mengadu domba. Yang ketiga ghibah. Yang keempat sumpah palsu. Dan yang kelima memandang sesuatu lawan jenis dengan pandangan syahwat. Ini 5 poin penting yang harus kita ingat, yang apabila kita mengerjakan salah satu daripada 5 poin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan atau menghapus segala hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan kemarin sampai hari ini. Karena Rasul berpesan, orang yang berpuasa tidak akan mendapat apapun dari puasanya melainkan hanya mendapat rasa lapar dan ju', terkecuali baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang berpuasa hikmah-hikmah, yaitu dia berpuasa dengan rasa takwa kepada Allah. Nah, itu berarti dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Ya, karena benar. ini puasa di bulan Ramadan kan puasa yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Iya, benar. Nah, apabila dia sudah berpuasa tetapi dia melakukan hal-hal yang seperti tadi, apakah dia termasuk dengan berdosa, termasuk tidak berpuasa maksudnya? Nah, ini perlu diingat, ada perbedaan antara batalnya pahala puasa dan batalnya puasa seseorang. Nah, ini 2 perkara yang berbeda. Yang pertama kita berpuasa, yang kedua kita menjaga pahala puasa. Iya. Nah, jika kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, nah ini kita perlu untuk mengqadha puasa yang sudah batal tadi. Iya. Yang kedua, jika kita melakukan 5 perkara yang sudah saya sebutkan tadi, ini hanya membatalkan pahala puasa. Puasa kita tidak batal, akan tetapi pahala puasa tidak ada lagi. Makanya Rasul mengatakan tidak ada apapun dalam puasanya melainkan hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Nah, berarti kita tidak hanya berpuasa saja, tetapi tetap menjaga hal-hal yang memang selain membatalkan puasa, tetapi tidak ada pahala di dalamnya. Ya, benar, karena kan benar. mengerjakan hal-hal yang memang dilarang secara agama. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Nah, selain hal-hal yang memang menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala puasa, untuk hal-hal kecil yang kita lakukan yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri bagaimana? Untuk hal-hal kecil yang kita lakukan, mungkin seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja kadangkala, atau perbuatan-perbuatan yang memang sudah menjadi makanan sehari-hari kita, yang memang dalam syariat itu perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya? Sebahagian daripada perkara tersebut misalnya yang seperti sering kita temukan di kalangan kita masyarakat, ghibah atau dalam bahasa lain gosip. Iya. Gosip. Kita mengatakan atau mengatakan kepada seseorang di depan orang ini, kita bilang ke dia begini, dan di depan orang yang satu lagi kita bilang orang ini ke dia begini. Nah, itu ghibah namanya, itu sangat dilarang dan dapat menghilangkan pahala puasa kita.
Adapun perkara-perkara yang dapat menyebabkan batal puasa, bukan batal pahala puasa, batal puasa yang mungkin itu juga sering kita lakukan sehari-hari juga banyak. Misalnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, itu dapat menyebabkan batal puasa. Untuk lebih mudah kita ingat, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dapat membatalkan sholat. Misalnya makan walaupun sedikit. Nah, di sini sama antara sholat dengan puasa. Kalau di bagian memakan sesuatu walaupun sedikit, ini sama, tetap membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Bahkan itu perkara yang sering kita lakukan sehari-hari. Kalau menaruh makanan sedikit di lidah untuk mencicipi, itu ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi ini yang mengatakan makruh tidak sampai kepada membatalkan puasa. Kenapa? Karena makanan yang kita cicipi tidak melewati rongga. Tapi kalau memang kita mencicipinya sedikit melewati rongga, ini tetap dapat membatalkan puasa walaupun sedikit. Begitu. Nah, berarti untuk hari ini adapun yang dapat kita petik maknanya adalah jangan pernah kita melakukan hal-hal yang memang dapat istilahnya membatalkan pahala puasa. Dalam maksud di sini adalah contoh yang sangat paling kecil adalah ghibah, dalam artian gosip. Kita bilang sana, kita bilang sini. Ini dapat menghilangkan pahala puasa. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja yang kita tahan, tetapi pahalanya tidak dapat. Sekian untuk episode kali ini. Sampai berjumpa untuk episode selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila memang yang kami sampaikan ini ada penambahan dari rekan-rekan yang menonton, silakan tulis di kolom komentar. Atau memang ada pertanyaan, silakan tulis. Nanti akan kita bahas satu-satu. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.